Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas tentang metode slope detection, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu sistem struktur statis tak tentu. Subpokok bahasan materi kali ini adalah tentang fixed ending moment atau FEM, kemudian bagaimana metode slope detection itu sendiri, dan bagaimana penerapannya dalam sistem balok statis tak tentu. Selamat menyimak. Untuk mengawali materi ini, sebelumnya kita akan mereview sedikit tentang metode Maclaurin. Ya. Tinjaulah sebuah sistem balok sederhana ya, yang diberikan beban pada sembarang tempat, ya, A dan B. Dari sini kita akan bisa membangun dua sistem persamaan momen. Yang pertama adalah MY sama dengan P kali B per L dikalikan X dikurang P kali X minus A. Kemudian yang kedua adalah MY sama dengan min EIY dikali turunan kedua dari P. E adalah modulus elastisitas, Y adalah momen inersia arah Y, sedangkan V adalah lendutan atau displacement arah vertikal. Dari kedua persamaan momen ini, ya, kita bisa mengintegralkan pada masing-masing ruasnya ya sebanyak 2 kali. Untuk integral yang pertama menghasilkan satu konstanta C1, kemudian untuk integral yang kedua akan menghasilkan konstanta C2 ya. Berikutnya, dengan memperhatikan kondisi batas dari sistem struktur tersebut, maka kita akan dapatkan untuk term pertama yaitu X sama dengan 0, maka lanjutannya juga akan 0. Begitu juga untuk kondisi kedua yaitu X sama dengan L ya atau sepanjang balok, maka lanjutannya juga sama dengan 0. Berdasarkan kondisi pertama, kita dapat mengevaluasi nilai C2-nya yaitu automatically jika kita masukkan ke dalam rumusnya kembali ya, maka C2-nya akan sama dengan 0. Dan dengan mempertimbangkan kondisi kedua, yaitu X sama dengan L, maka lanjutannya juga 0, maka kita akan dapatkan nilai C1-nya adalah P kali B dibagi 6L, di mana kemudian kita akan kalikan dengan B kuadrat min L kuadrat. Nah, untuk L min A sendiri itu adalah sama dengan B, maka bentuknya menjadi B kuadrat min L kuadrat untuk menyederhanakan persamaan matematisnya saja. Nah, dari sini untuk nilai C1 dan C2, apabila kita masukkan kembali ke persamaan umum dari nilai lendutan itu sendiri, kita akan dapatkan persamaan umum dari besarnya lendutan secara matematis. Untuk mendapatkan lendutan yang maksimum, maka kita cukup menurunkan persamaan lendutan yang kita dapatkan sebelumnya, itu turunan pertamanya haruslah sama dengan 0, berarti 2V, 2X sama dengan 0. Nah, setelah kita turunkan, kita akan dapatkan nilai X kuadrat ya. Nah, di mana X kuadratnya itu tidak lain tidak bukan adalah sama dengan sepertiga L kuadrat min B kuadrat. Apabila posisi beban berada di tengah-tengah, yang artinya A-nya sama dengan B, atau A dan B itu adalah sama dengan L per 2, maka kita akan dapatkan lanjutan maksimumnya adalah min PL pangkat 3 dibagi 48 kali EI. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ada keterkaitan antara kelengkungan atau curvature dengan kemiringan atau slope ya, dan lanjutan itu sendiri. Yang ke depan akan kita kembangkan persamaan-persamaan tersebut untuk menghitung yang namanya momen-momen pengekangan atau fixed ending moment. Katakanlah sebuah balok yang diberi beban terdistribusi merata atau uniform load sebesar W ya. Dan kita ketahui bahwa masing-masing ujung dari balok tersebut diberi tumpuan jepit, sehingga sistem struktur tersebut tidak lain adalah sistem struktur statis tak tentu. Berdasarkan sistem struktur ini, maka kita akan dapat menyusun persamaan momen ya, di sembarang titik X atau MX adalah WL per 2 dikali X dikurang dengan momen di A ya, dikurang dengan WX kuadrat per 2. Nah, masih menggunakan metode Maclaurin tadi, kita memanggil persamaan momen yang menggunakan EI dan turunan kedua dari lendutan. Hanya saja di sini dia menggunakan variabel Y atau Y ya. Nah, dari sini setelah kita menyamakan kedua sistem persamaan momen ya dan melakukan integral pada masing-masing ruasnya serta mengevaluasi nilai konstanta masing-masingnya, kita akan mendapatkan besaran nilai MA ya dan MB. Yang tidak lain, MA adalah WL pangkat 2 per 12. Nah, atau momen ini kita kenal dengan momen pengekangan atau fixed ending moment, WL kuadrat per 12. Fixed ending moment atau FEM ini
Untuk berbagai macam jenis tumpuan dan kondisi pembebanan dapat kita temuin dalam referensi-referensi dan tabel berikut ini. Berikutnya kita akan membahas tentang metode slope deflection atau yang kita kenal juga dengan metode kemiringan dan lendutan. Slope deflection prinsipnya adalah suatu sistem persamaan keseimbangan yang menggunakan dua displacement berturut-turut, yaitu displacement rotasi yang diwakili oleh slope atau θ-nya, kemudian displacement translasi yang diwakili oleh deflection atau delta. Nah, pada suatu sistem struktur statis tertentu akan diberikan sebuah persamaan momen, yaitu MAB sama dengan 2EI per L dikalikan dengan 2θA ditambah θB dikurang 3 kali delta per L, kemudian dijumlahkan dengan fixed ending moment AB-nya. Sebaliknya, untuk momen BA, ya, itu adalah sama dengan 2EI per L dikalikan θA ditambah 2θB dikurang 3 delta per L, biasanya negatif fixed ending moment B kali A. Sederhananya adalah kita dapat mengatakan apabila sistem struktur statis tertentu tersebut menggunakan tumpuan sendi, maka θ atau slope ataupun rotasinya adalah tidak sama dengan 0. Sedangkan apabila menggunakan tumpuan jepit, maka θ ataupun rotasi ataupun slope itu sendiri adalah sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, di sini kita akan bisa melihat apakah ada pengaruh dari faktor lendutan atau displacement. Beberapa kasus memang ada yang diperhitungkan atau kadangkala juga kita menjumpai displacement-nya bisa diabaikan atau lendutannya yang diabaikan. Sebagai contoh pertama dari slope deflection, kita diberikan sebuah sistem balok sederhana dengan ujung-ujung yang bebas, ya, diberi tumpuan sendi roll pada join B dan join C dengan beban terbagi merata sebesar 3 kPa per feet. Langkah pertama adalah menghitung fixed ending momentnya. Untuk FEM AB dan FEM DC tentu saja tidak ada karena di sana nilainya 0 dan merupakan ujungnya bebas. Sehingga yang kita hitung adalah FEM BA. Ingat, fixed ending moment itu bekerja pada bentang. Yang nilainya adalah WL kuadrat dibagi 8. Sementara untuk FEM BC maupun FEM CB itu adalah WL kuadrat per 12. Perhatikan penggunaan tanda positif dan negatif di sini. Untuk menghitung momen AB, ya, momen BA, ya, maka rumusnya berbeda dengan MBC dan MCB karena MBC MCB seperti yang kita telah berikan pada tampilan sebelumnya, tetapi untuk MBA kita menggunakan 3I per L dikalikan θB karena yang kita tinjau adalah rotasi di θB, ya, dan rotasi θC karena θA dan θD praktis adalah sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan, ya, dan akan kita dapatkan sebuah persamaan masing-masing dari formulasi rumus yang diberikan. Langkah berikutnya, ya, setelah kita menghasilkan masing-masing persamaan momen pada tiap-tiap bentang, maka kita carilah keseimbangan atau equilibrium pada masing-masing join. Di sini kita dapatkan keseimbangan itu ada pada join B dan join C, di mana join B sigma momen di B harus sama dengan 0, yang terdiri dari MBA, ya, yang kita dapatkan tadi dari rumus 3i dan seterusnya tadi, kemudian dan MBC yang kita dapatkan dari rumus 2i per L. Dan selanjutnya, titik keseimbangan berikutnya adalah di join C, yaitu MCB ditambah MCD, dan juga harus nilai sama dengan 0. Dari kedua persamaan ini, kita bisa menggunakan sistem persamaan linear simultan, ya, menggunakan metode eliminasi, dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan nilai θB dan θC. Selanjutnya, nilai θB dan θC ini kita masukkan kembali di persamaan momen pada tampilan sebelumnya. Maka kita akan dapatkan masing-masing momen yang bekerja di sana. Berikutnya, untuk contoh soal kedua, kita akan dapatkan satu sistem struktur statis tertentu dari sebuah balok, ya, cantilever yang dilengkapi dengan tumpuan roll pada join B dan diberi beban sebesar 8 kN di join C. Nah, untuk sistem struktur ini kita bisa lihat dari awal bahwa sistem keseimbangan adalah pada join B, ya, di mana pada θA rotasi di A tidak ada, ya, atau sama dengan 0, tetapi rotasi di B itu yang ada. Jadi cuma rotasi di B dan rotasi di C juga tidak ada. Nah, di sini pada join B akan ada keseimbangan momen dari B ke A dan B ke C. Nilai momen B ke C adalah sebesar 24 kN
meter, yaitu didapat dari beban 8 kN dikalikan dengan bentangnya dari C ke B sebesar 3 meter. Nah, dengan demikian kita akan otomatis mendapatkan rotasi di B. Nah, dari nilai rotasi di B yang didapat, kita akan masukkan kembali ke persamaan momen AB dan momen BA, dan di sana kita akan dapatkan besaran nilai momen masing-masing. Selanjutnya adalah contoh ketiga ya. Di sini kita akan bisa melihat suatu sistem struktur statistik tertentu dengan tingkat ketidaktentuan atau indeterminansi indeksnya yang lebih tinggi ya. Ada suatu balok ya yang diberi tumpuan jepit-jepit pada kedua ujungnya, kemudian diantaranya diberikan tumpuan sendi ya pada join B dan join C. Prinsipnya sama, bahwa pada join A dan join D tidak mungkin ada rotasi, tetanya sama dengan 0. Sehingga sistem keseimbangannya akan ada pada join B dan join C. Hanya saja perbedaannya di sini kita akan melihat manakah yang ada fixed ending momennya, mana yang tidak. Nah, kalau kita lihat atau kita perhatikan, maka pada bentang AB di situ terdapat fixed ending moment. Sedangkan di bentang BC tidak ada VEM karena tidak ada beban yang bekerja. Langkah yang sama dihitung dengan formulasi 2EI per L tadi ya, dan 2TA, theta, dan seterusnya. Maka kita akan dapatkan sistem persamaan momennya yang mengandung variabel theta B dan theta C. Dan karena telah kita ketahui bahwa pusat keseimbangannya atau equilibrium point-nya itu ada pada join B dan join C, maka pada join B, sigma momen B harus sama dengan 0. Dan sigma momen B itu terdiri dari momen B ke A ditambah dengan momen B ke C harus sama dengan 0. Dan di sini kita akan dapatkan variabel theta B dan theta C. Nah, untuk selanjutnya, pada titik yang berikutnya adalah join C, di mana sigma momen C harus sama dengan 0, yang terdiri dari momen C ke B ditambah dengan momen C ke D harus sama dengan 0. Di sini pun kita akan dapatkan theta B dan theta C. Dari sini selanjutnya kita menggunakan sistem persamaan linear simultan, kita akan dapatkan rotasi B dan rotasi C-nya. Dengan menggunakan solusi persamaan linear simultan, apakah itu menggunakan metode eliminasi dan lain sebagainya, kita akan dapatkan theta B atau rotasi di B sebesar 0,00438 radian. Dan rotasi di C adalah sebesar negatif 0,00344 radian. Kedua nilai rotasi ini di B dan di C, kita masukkan kembali ke sistem persamaan momennya, maka akan kita dapatkan masing-masing momen AB sampai dengan momen DC. Sebagai bonus, kita akan coba menggunakan metode slope deflection ini pada sistem portal sederhana ya, yang diberi tumpuan beban terbagi merata, beban segitiga tentunya, yaitu sebesar 24 kN per meter. Dan kita ketahui pada join A dan join D diberi tumpuan jepit-jepit. Langkah yang sama dengan pada penyelesaian di sistem balok statis tak tentu, yaitu kita menentukan dulu mana yang ada fixed ending moment dan mana yang tidak. Nah, kita tinjau masing-masing batang, mulai dari batang AB ya, karena dia pada sistem portal ada balok dan kolom, yaitu kolomnya kolom AB dan baloknya balok BC ya. Nah, pada sistem AB dan BA ya, kita tidak ada fixed ending momennya, tetapi di sana ada rotasi di B ya, ada rotasi B-nya. Kemudian pada batang BC kita akan punya rotasi B dan rotasi C. Rumusnya sama, 2I per L dan 2 theta dan seterusnya itu. Nah, tetapi pada bentang BC ada fixed ending moment, yaitu sebesar 5 WL kuadrat per 96. Silahkan nanti lihat di tabel untuk nilai fixed ending momentnya. Kemudian pada batang CD, analog terhadap batang AB, tidak ada fixed ending moment. Analog terhadap solusi pada sistem struktur balok, maka di sini pun kita penting untuk memperhatikan di mana letak join-join equilibrium tersebut atau join-join keseimbangan. Nah, pada kasus kita, pada sistem portal 2D ini, kita melihat join B dan join C adalah join keseimbangannya. Sehingga sigma momen di B dan sigma momen di C harus sama dengan 0. Atau momen BA ditambah momen BC itu sama dengan 0. Ya. Dan pada join sigma momen C yang terdiri dari momen CB ditambah momen CD itu juga harus sama dengan 0. Dan masing-masing dari ini kita akan mendapatkan theta B dan theta C-nya. Setelah mendapatkan theta B dan theta C-nya, maka kita akan masukkan kembali nilai theta B theta C ini ke dalam sistem persamaan momen yang telah kita susun sebelumnya. Dan dapatlah kita momen-momen yang bekerja pada sistem struktur portal tersebut. Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini.
Jika channel ini bermanfaat, silahkan like and share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.